masih bekerja di salah satu hotel yang ada di Makassar, pokoknya salah satu hotel terbesar yang ada di Makassar. Saya bekerja sebagai room service. Room service di sana udah selama berapa tahun ya kalau nggak salah itu. Saya kerja di hotel itu sudah selama 3 tahun as a room service. Jadi pekerjaan saya itu prepare makanan dan minuman dan Hey, ni hao, how are you? Selamat datang kembali di YouTube channel saya bersama saya Adrianto Anwar. Baik, di kesempatan kali ini atau di konten kali ini lagi-lagi saya ingin berbagi informasi atau berbagi sharing pengalaman kepada teman-teman semua. Gimana ya? Boleh dibilang di konten kali ini saya ingin bercerita atau curhat ke teman-teman semua. Boleh dibilang sebenarnya sih banyak teman-teman, mungkin teman-teman dari rumah saya atau teman-teman dekat saya, atau mungkin bahkan dari teman-teman subscriber, teman-teman sosial media saya. Banyak juga yang bertanya, tolong dong kakak bisa ceritakan gimana sih kronologinya kakak itu bisa sampai atau bisa kerja di kapal pesiar, gimana sih ceritanya. Mungkin baik, di konten kali ini jatuhnya sih saya di sini berbagai pengalaman atau curhat kepada teman-teman semua gimana prosesnya saya ini bisa sampai kerja di kapal pesiar gitu. Baik, kalau boleh flashback ke belakang, gimana proses saya bisa sampai kerja di kapal pesiar itu sebenarnya sih boleh dibilang ini sangat apa ya, sangat saya nggak percaya sekali. Soalnya ya seperti Anda ketahui, banyak prosedur atau banyak tahapan-tahapan yang kita harus penuhi ketika kita mau kerja di kapal pesiar. Nah, mungkin kayaknya 4 tahun belakangan atau berapa tahun saya lupa persis waktunya itu kapan, saya masih bekerja di salah satu hotel yang ada di Makassar, pokoknya salah satu hotel terbesar yang ada di Makassar. Saya bekerja sebagai room service. Room service di sana udah selama berapa tahun ya kalau nggak salah itu. Saya kerja di hotel itu sudah selama 3 tahun as a room service. Jadi pekerjaan saya itu prepare makanan dan minuman dan mengantar makanan itu ke kamar. Nah, singkat cerita, ada teman nih pada saat itu tanya ke saya, Bang Adri, namanya itu kalau nggak salah itu namanya Ical Alamsah, kalau nggak salah namanya Ical Alamsah. Dia juga teman saya, salah satu saya bisa tertarik kerja di kapal pesiar karena dia, namanya itu Ical Alamsah. Teman saya ini dia duluan bekerja di kapal pesiar, tapi Ical Alamsah ini dia posisinya di hotel pada saat itu sebagai sebagai housekeeping. Posisinya dia itu sebagai housekeeping. Spesifiknya itu dia minibar, kalau nggak salah minibar itu. Jadi Ical Alamsah ini tugasnya sebagai minibar. Dia yang prepare, pokoknya dia yang memeriksa kamar, check in, check out. Dia yang prepare kayak equipment yang ada di kamar. Nah, itu dia tugasnya, namanya Ical Alamsah. Nah, beliau ini pertama kali, yang setahu saya dia orang yang pertama kali kerja di kapal pesiar dalam hotel tempat saya bekerja, namanya Ical Alamsah. Nah,
Kenapa bisa saya tertarik kerja di kapal pesiar? Ada teman saya namanya juga apa ya, kalau nggak salah itu namanya, adalah pokoknya teman saya, dia cerita ke saya, bro, si Ical itu saya lihat updatean di sosial medianya keliling negara mulu, posting-posting liburan mulu. Emang si Ical ini kerjanya apa ya? Kok keliling negara setiap berapa hari beda lagi, dia kunjungi negara ini. Dia kerjanya apa? Nah, dari situ saya penasaran, kok saudara Ical ini bisa apa ya, bisa share ke sosial media, posting setiap berapa hari pindah negara, berapa hari pindah negara. Saudara Ical ini kerjanya apa? Nah, di situ saya cari tahu dari teman beliau. Saya tanya-tanya ke teman beliau, yaitu di housekeeping departemen. Bro, ini Ical sekarang di mana ya kerjanya ya? Kok saya lihat ini Ical posting foto di beda negara terus. Oh, terus temannya bilang ke saya, iya emang benar, sekarang Ical itu udah kerja di kapal pesiar udah beberapa tahun, udah 2 tahun atau sekitar 1 tahun lebih udah dia dikerja di kapal pesiar. Oh, pantasan dia itu posting setiap berapa hari beda negara lagi. Oh, ternyata dia kerja di kapal pesiar toh. Nah, kapal pesiar itu boleh dibilang mereka boleh dibilang apa ya, hotel floating lah, hampir sama dengan hotel tapi bedanya darat dan laut. Nah, kapal pesiar itu sama lah dengan hotel pokoknya. Terus setelah itu saya bertanya-tanya lagi, gimana sih prosesnya supaya kita bisa kerja di kapal pesiar. Saya tanya-tanya ke teman-teman, saya cari informasi ke YouTube. Pokoknya banyak saya tanya-tanya, gimana sih prosesnya. Pada saat itu mungkin beberapa tahun itu saya masih apa ya, boleh dibilang masih, sorry nggak fokus videonya, nggak fokus. Oke, saya masih buta dengan informasi kapal pesiar, masih kurang informasi tentang gimana sih kita bisa ngapply kerja di kapal pesiar. Dari situ saya bertanya-tanya, saya tanya teman saya gimana sih caranya, saya buka YouTube. Nah, pada saat itu saya dapat informasi gini loh caranya kalau kita ngapply kerja di kapal pesiar ini, gini tahapannya. Nah, pada saat itu saya udah tahu tahapannya. Ternyata saya drop setelah saya tahu persyaratannya untuk ke kapal pesiar, terus apa saja yang diperlukan kalau kita kerja di kapal pesiar. Saya pada saat itu down, soalnya persyaratan utama pada saat itu teman saya bilang nih, kalau kamu mau kerja di kapal pesiar itu nggak gampang loh, kamu itu harus interview, ada beberapa tahapan interview yang kamu lakukan itu in English, full in English. Nah, pada saat itu memang saya akui bahasa Inggris saya itu masih kurang banget, boleh dibilang saya belum bisa bercakap dengan mereka dengan fase menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu syarat pertama kalau kita mau kerja di kapal pesiar, kita interview sama user itu berbahasa Inggris. Nah, pada saat itu saya down tuh karena bahasa Inggris saya masih kurang. Gimana nih caranya nih? Tapi saya nggak patah semangat. Saya dikasih semangat sama teman-teman saya, sama keluarga saya. Kalau kamu punya keinginan untuk kerja di kapal pesiar, everything is possible if you want to do. Saya bilang nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Kalau kita mau berusaha dan untuk niatnya bagus, pasti akan tercapai. Pada saat itu saya nggak mutusin ya, saya nggak mau lanjut deh karena bahasa Inggris saya kurang. Nah, pada saat itu ada lagi teman yang sarankan, kamu gini aja deh, sebelum kamu ikut interview ke agen kapal pesiar, kamu kamu belajar bahasa Inggris dulu, kursus dulu bahasa Inggris. Oh, ini dari situlah saya dapat motivasi, dapat masukan-masukan dari teman-teman dekat. Kamu ini aja dulu, les bahasa Inggris dulu. Iya. Nah, pada saat itu ada teman juga yang sarankan, kalau kamu mau cepat pintar bahasa Inggris, ada tuh namanya Kampung Inggris di Kediri. Di situ tempatnya orang kursus bahasa Inggris cepat dan murah dan murah di sana loh. Cepat kita berbahasa Inggrisnya di sana. Nah, pada saat itu saya searching gimana sih
sekolah, bukan sekolah sih, tepatnya kursus bahasa Inggris di kampung Inggris, tepatnya ada di Kediri. Nah, pada saat itu saya bilang ini saya masih kerja loh, masih kerja di hotel, terus harus berangkat ke sana untuk les bahasa Inggris itu susah, butuh waktu. Jadi pada saat itu saya putusin untuk resign dari hotel, resign bekerja dari hotel. Saya putusin untuk fokus untuk belajar bahasa Inggris di kampung Inggris Pare. Jadi sebelum saya ikut interview bahasa Inggris, saya sebelumnya itu belajar bahasa Inggris dulu loh di kampung Inggris Pare. Itu selama kurang lebih 4 bulan saya belajar bahasa Inggris di sana di kampung Inggris Pare. Nah, kampung Inggris Pare. Setelah saya dari sana belajar bahasa Inggris, alhamdulillah saya sudah make conversation with another people. I try to every day practice my English with anybody to improve our English with conversation. Ya, saya bisa lah, alhamdulillah. Pada akhirnya saya bisa berbahasa Inggris. Saya bisa, boleh dibilang bukan lancar banget atau gimana. Pokoknya saya bisa buat percakapan dengan mereka. Apa yang mereka tanyakan ke saya bisa jawab dengan bahasa Inggris. Setelah itu, singkat cerita, 4 bulan saya di kampung Inggris, saya balik ke rumah. Saya balik ke rumah. Nah, saya siap nih untuk ikut interview kapal pesiar nih, saya sudah siap nih. Nah, pada saat itu yang saya tahu agen kapal pesiar itu cuman adanya di Jakarta, Bali kalau tidak salah, Jakarta dan Bali. Nah, pada saat itu saya bilang, oh, kita harus pergi lagi nih ke Bali atau Jakarta nih untuk kalau kita mau ngikut interview kapal pesiar atau agen kapal pesiar adanya di sana. Nah, kebetulan pada saat itu ada di Makassar namanya Duta Samudra Indonesia. Terima kasih Duta Samudra Indonesia. Ini salah satu sekolah hotel dan kapal pesiar yang ada di Makassar. Nah, dan salah satu sekolah yang bekerja sama dengan agen kapal pesiar yang ada di Makassar. Nah, ada namanya Duta Samudra Indonesia. Saya ke sana lagi ke Duta Samudra Indonesia. Saya tanya-tanya ke sana, gimana sih sekolah kapal pesiar ini, gimana tahapan-tahapannya di sini. Nah, pada saat itu saya ketemu yang namanya Pak Sam Surya, salah satu founder atau pemilik Duta Samudra Indonesia. Nah, di sana itu saya bercerita dengan beliau, gimana sih Pak kalau kita mau kerja di kapal pesiar, gimana tahapannya. Kebetulan kan agen ada di Jakarta sama Bali doang. Nah, saya ini mau interview di Makassar aja, saya bilang pada saat itu. Nah, Pak Sam ngomong, sorry saya putus dulu. Pak Sam ngomong pada saat itu, ya gampang kalau kau mau, kan kami di sini kerjasama sama agen kapal pesiar yang ada di Jakarta namanya Alpha Maksasai. Nah, Alpha Maksasai itu sering adakan walk-in interview di sini. Nah, pada saat itu gimana Pak prosesnya saya ini bisa ikut interview? Apakah saya harus ikut sekolah dulu, sekolah hotel dan kapal pesiar? Nah, terus saya bilang, beliau bilang nggak apa-apa, kamu di sini aja, kami coaching dulu, kami mempersiapkan namanya prepare interview untuk untuk persiapan interview dengan agen kapal pesiar. Dan Pak Sam Surya itu punya kelas juga untuk prepare interview untuk bisa ikut interview dengan agen kapal pesiar untuk mereka yang mempunyai pengalaman kerja hotel sebelumnya. Jadi ada kelas buat mereka yang mempunyai pengalaman kerja di hotel, ada namanya kelas, kalau nggak salah itu kelas akselerasi di sana namanya Duta Samudra Indonesia. Kita diajari gimana sih kehidupan di kapal pesiar, gimana caranya kita interview sama user, sama agen kapal pesiar. Nah, di situ saya di coaching sama Pak Sam Surya, diajari gimana kehidupan di kapal pesiar, diajari tentang interview dengan agen. Di sanalah saya bisa pada akhirnya ikut interview dengan agen kapal pesiar. Dan singkat cerita, alhamdulillah saya keterima untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Syam. Dan untuk kalian semua,
Untuk adik-adik yang mungkin baru lulus SMA, bagus sekali kalian langsung ke sana aja untuk sekolah hotel dan kapal pesiar di sana. Di sana kalian bisa diajari tentang perhotelan, kapal pesiar, kalian bisa daftar di sana. Dan yang terakhir, untuk teman-teman semua yang belum pada subscribe YouTube channel saya, minta tolong dibantu subscribe supaya saya bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dibantu subscribe, like, comment, and share jika video ini bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.